di jailanku di mobil jenazah orang pernah, dan di belakang itu tuh di sini kan orang posisi itu kan pada gini ya, lurus ya. Cuman orang duduk nggak berani gini, jadi orang duduk gini nih, ini pintu keluar. Di sini tuh darah semua tuh. Weh, Dim. Sehat. Wah, di mana tuh? Balik gawe biasalah. Langsung ke dia kan. Karyawan oke-nya. Capek. Ira orang bisnisnya. Amin lah. Amin. Moga secepatnya. Amin. Kemarin nge-WA ada cerita-cerita yang baru katanya. Cerita mistis yang baru katanya. Aduh. Cerita baru sih enggak ya tutnya. Cuman ya mah cerita ti Aki. Jadi Aki urang teh baheula ieu tuh supir mobil jenazah. Wah. Di Hasan Sadikin. Tahun seberapa? Walah mun tahun nama poho. 19-an meureunnya. Pokoknya orang can lahir tahun eta. Ya, antara tahun 19-an sekian lah nya. Jadi baheula indung urang kan sok pernah carita. Pernah carita. Jadi kan indung urang termasuk wanita rock and roll-nya. Rada baong lah gitu. Jadi mau dicarekan ku nini urang pasti lompat ke Hasan Sadikin. Ke Hasan Sadikin ke Aki urang karena Aki urang jadi supir mobil jenazah di nya carita cenah cek indung urang. Jadi baheula Aki urang teh kan pernah nganter nya gitulah nganterkeun jenazah. Pas diarah balikeun aya iya pertama itu bau darah gini. Bau darah seger gini kan. Ya sih kayak gitu tuh. Otomatis kan Aki urang kerentir kan culang cileung ya. Cileung. Cuman karena manehna mungkin terbiasa geus geus maju. Kelila anu harewasan teh apa? Ngebisik. Hey cenah. Dari belakang teh. Hey cenah digigir pisan. Otomatis kan Aki urang malik. Naon cenah. Tah eta teh sepanjang jalan ti bahasa itu orang tak apalnya nganterkeun ka mana, cuman sepanjang jalan eta sampai ke rumah sakit Hasan Sadikin teh terus we di jailan. Hey. Iya, mungkin nya lagi supir ambulan di kayak di sebelahnya teh pakai motor teh hey gitu. Kan kebayang. Posisi kan di kanan nya setir teh nya. Iya kan jalan ya. Sangkanya maksudnya suara angin lah nya angin gitu kan. Nah, jadi karena mungkin Aki orang memang terbiasa menggunakan ya maksudnya karena pekerjaannya sebagai supir ambulan jenazah. Jadi manehna sih udah nggak ambil pusing. Cuman karena indung orang baheula sok ulin kadinya, akhirnya kan sok ngilunya. Kamu dicarekan ku nini urang misalnya kabur ka Hasan Sadikin ngilu jeung Aki urang misalnya. Tadi nyacek indung orang sih manehna sok nya gitu. Sok diheureuyaan nya kadang ditoel gini kan. Kadang di harewesan siga kitu hehehe. Dan cek indung urang supir ambulan atau supir jenazah gitu ya memang terbiasa karena itu ya. Cuman ya hal yang aneh urang mah ya rada ruas oge urangnya. Dan kamari bahasa itu indung urang carita bahwa Aki urang berpuluh-puluh tahun gitu nya. Jadi supir eta ya diheureuyana kitu wae sih. Pasti sih. Jadi pas jail jalan pasti aya nya. Iya, dan eta siga di jailanku di mobil jenazah urang pernah maksudnya tapi ente sampai siga Aki urang nya. Jadi urang pernah bahasa itu ulin jeung istri lah. Ayeuna mah geus istrinya baheula mah bogohan keneh. Jadi kita main waktu itu ke Pangalengan. Ke Pangalengan.
Kayaan orang berangkat ke Pangalengan itu jam 3 sore. Wah, Jam 3 sore, gitu nya. sore teuing. Pulang mun teu salah posisi jam enggak terlalu malam, pokoknya orang jam 6 itu udah pulang posisi itu. Tapi ternyata pas di jalan si lampu teh pegat. Kan otomatis jalan poeknya. Poek kacirinan heeh. Jurang kan. Jabanin jalan bulak belok hingga dekat ieu nya pabrik susu KPBS. Si motor teh parem. Anjing motor parem, ngeberebet. Anjing parem cik aing teh kunaon bensin gitu kan. Di starter nggak bisa, di selah nggak bisa. Itu posisi kalau nggak salah jam 7, tapi posisi di atas gunung. Yang maksudnya di Pangalengan terus nggak ada sinyal. Orang nggak bisa, tadinya orang mikir mungkin pakai Gojek bisa mungkin ya. Ternyata nggak bisa tuh. Akhirnya orang dibantu warga, motor disimpan di mobil KPBS ya. Orang turun ke handap, dibantu sampai pom bensin. Di pom bensin itu karena udah nggak ada kendaraan, posisi udah jam 9-an. Karena orang lama di atas, akhirnya dibantu warga turun ke bawah sampai jam 9 di pom bensin Pangalengan. Ada mobil ambulan. Lagi emang isi bensin. Nah, posisi udah sepi tuh jalan teh, udah nggak ada angkot, udah orang mau ngawanikeun karena orang jeung istri biasa itu. Pak, boleh izin nggak ikut kurang tuh sampai ke bawah sampai ke bawah. Karena orang ngelihat itu kan ambulan soreangnya. Maksud orang mungkin orang mikir kalau udah sampai soreang seenggaknya ada angkot atau kendaraan umum, karena orang di atas sudah nggak ada sinyal. Akhirnya orang masuk ke ambulan. Posisi si supir mau, cuman dia mengantar sampai rumah sakit soreang aja. Pemajikan orang di depan, orang di belakang posisi teh. Dan di belakang itu teh, di sini kan orang posisi teh kan pada gini ya, lurus ya. Cuman orang duduk nggak berani gini, jadi orang duduk gini nih. Ini pintu keluar. Di sini tuh darah semua teh. Berarti itu si mobil itu habis nganter kecelakaan mungkin atau apalah ya. Itu darah semua. Dan orang tuh nyium bau amis. Kata istri orangnya yang ngelihat orang, muka orang itu ini banget, pias teh apa ya, pucet. Pucet. Dan orang ngerasa kayak di pinggir orang itu ya kayak ada yang gitu. Kayak bener-bener diem gitu. Iya, karena di pinggir itu kayak orang kenapa pucet, orang ngerasain di pinggir orang itu ada orang. Padahal di posisi di ambulan itu nggak ada siapa-siapa, cuman si supir, pemajikan orang di depan, orang di belakang. Ya tetap ya, walaupun bertiga kan maksudnya itu posisi mobil jenazah dan ada darah, dan pasti itu ngerasa pasti ada. Iya, jadi istri orang ngeliatin dari ke belakang ngeliatin, pucet pisan. Sedihnya emang tawaninya maksudnya tawani. Orang posisi diuk di dianya. Jadi orang kan harusnya duduk gini ya. Tapi orang posisi diuk gini karena pingin ngeliat ke depan gitu. Dan di belakang tuh Dan orang ngerasa ada yang duduk, dan duduknya itu nempel banget tuh. Kerasa pisah. Jadi bener-bener gugup. Gitu ya. Cuman waktu orang nanya istri ya, dia sih nggak ngeliat apa-apa ya. Cuman orang merasakan bahwa di belakang orang itu ada orang. Wah, serem oke nya maksudnya itu kan keadaan malam pisan ya. Malam. Pokoknya sampai rumah sakit soreang itu jam 11-an lah. Akhirnya naik angkot. Naik angkot sampai Kopo. Dan besoknya kan motornya diangkut sama situ kan. Oh iya ya. Berdua kan. Lupa ya, baru ingat. Baru habis ke itu ya, apa sih? Pengepul yang KPBS itu ya. Iya, di motornya simpen di KPBS. Aduh. Kalau ngomongin soal jurinya, maksudnya soal dunia mistis, sebetulnya ya ada aja ya. Kadang orang juga merasakan bahwa setiap orang pasti punya pengalaman soal gitu ya. Cuman ada yang peka, ada yang enggak. Tapi ya pasti kan percayalah pasti ada makhluk selain kita gitu kan, beda dunia gitu kan. Percaya nggak maksudnya kayak kata orang atau yang di film gitu kan, misalkan di suatu tempat ada setan yang ngeganggu, wah ini mah terus orang gitunya tuh celaka. Percaya nggak maksudnya itu karena setan atau gimana si itunya teh? Misalkan celakanya kayak ini ya di Cadas Pangeran kayak gitu kan. Itu gimana ya? Cuman kalau itu udah jadi urban legend ya, kayak di Cadas Pangeran atau di Tanjakan Emen ya. Karena ritual ngelempar
uang, lempar rokok kan itu suka masih ada kan sampai sekarang. Jadi sekarang. memang udah jadi apa ya, udah jadi kepercayaan orang-orang aja. Jadi Ya, pasti kepercayaan. kalau itu dibilang soal ada mistis atau enggak, balik lagi sih. Iya. Iya. Ya kayak gini lah, maksudnya misalkan di suatu tempat itu teh ada setan yang suka menampakkan dan lain-lain. Sebenarnya itu balik ke kita ya, maksudnya kayak misalkan kita jalan pas ngeliat, wah kita naik motor nih takut, langsung digas kan, yang bikin celaka sebenarnya kita sendiri. Iya. Karena kan? kayak bekas maksudnya. Orang pernah punya pengalaman tuh sehingga gitu tuh. Jadi posisi orang Jalan Soekarno-Hatta kan lurus ya, lurus, dan waktu itu tahu nggak tanjakan metro tuh, jembatan metro yang ada di bawahnya rel kereta itu. Bukan, yang jembatan ini nih, jembatan penyeberangan. Jembatan penyeberangan di metro. Orang posisi lagi di jalur tengah waktu itu, lagi kebut, dan orang ngelihat ya di jauh itu ngelihat ada orang kakek-kakek kayak mau nyebrang tuh, mau nyebrang posisinya, dan orang lagi kebut, tiba-tiba dia nyebrang tapi cepet. Bret gitu tuh. Otomatis orang ngerem ya. Orang ngerem mendadak tuh, dua-duanya langsung orang rem karena motornya matic. Kurang rem, untungnya di belakang nggak ada apa-apa. Nggak ada mobil dan nggak ada apa-apa, tapi pas orang culang-cilang nggak ada apa-apa. Kaki-kakinya nggak ada. Harusnya kan kalau misalkan dia nyebrang ke kanan itu harusnya ada gitu kan. Dan jadi dia itu nyebrang pas orang lagi udah deket tuh. Pas tiba-tiba bret gitu tuh. Kan, itu teuing pandangan orang kumaha atau halusinasi, cuman ya eta orang pernah pengalaman siga gitu sih. Ya, jadi kayak yang kaget ya, jadi maksudnya sekilat gitu nya. Kayak yang ya kitanya halusinasi emang bener atau apa? Iya itu. Tapi balik lagi ke kitanya, mau kita bener-bener apa namanya itu? Kita tenang, ya nggak akan ya amit-amit celaka gitu ya. Iya. Jangan lah. Balik ke kita gitu sih. Kemarin posisinya untungnya di belakang nggak ada siapa-siapa karena malam juga nya. Jadi jalan kosong waktu itu. Gitu. Kadang-kadang sih kebanyakan gitu ya yang lagi enak-enak jalan di panjang gitu ya, jalan-jalan walaupun penerangannya kurang gitu kan. Kebanyakan teman juga orang pernah gue juga sama kayak gitu. Nyebrang set. Tapi dia mah jatuh, cuma jatuhnya nggak terlalu ini banget. Jadi malam kejadiannya jatuh set. Pas jatuh teh dia langsung nggak gimana, langsung refleks, langsung apa namanya itu berdiri. Takutnya sih yang nyebrang itu takutnya bener-bener ketabrak pas dia. Nggak ada, itu sih sarwa saya sama dengan orang bahasa gitu kayak gitu. Karena nyebrangnya itu ya cepet banget. Tapi dari jauh itu orang ngelihat kalau itu kakek-kakek. Cuma pas orang udah mau deket dia berat gitu tuh. Cepet pisan. Ini sih. Jangan apanya? Jangan ngelamun lah. Jangan ngelamun, iya. Konsen gitu kan kalau di jalan tuh ya. Ya takutnya gitu ya, walaupun dia mau makhluk halus atau orang biasa tetap aja kita harus konsen. Ya itu ya ngomongin Nukarar itu apalagi Jalan Soekarno-Hatta ya. Pasti kan itu ceritanya banyak ya. Banyak. Ya. Orang pernah juga waktu itu di Jalan Soekarno-Hatta, tahu nggak jembatan yang apartemen tuh? Oh iya. Jembatan yang apartemen yang bawahnya rel kereta api. Kan posisi itu waktu itu gerimis tuh. Gerimis. Orang tuh nyisi ya. Niat itu mau pakai jas hujan. Walaupun di belakang orang banyak orang tuh. Jadi walaupun itu malam ya jam 10-an kalau nggak salah. Jadi pas bisa di atas. Di atas relnya tuh yang dekat apartemen. Di belakang itu ada orang pakai jas hujan juga. Cuman ada yang manggil. Hey gitu tuh. Kayak yang dari bawah gitu. Dari bawah, orang sampai noong, sampai ke bawah, tapi nggak ada siapa-siapa. Nah itu orang jadi berpikir juga, apakah ini mistis gitu ya, atau emang ada di bawah ada yang manggil. Yang kayak takut jahil gitu. Takut jahil. Nah itu jadi pengalaman orang selama orang ngelewatin jalur Soekarno-Hatta ya. Kata orang-orang yang di sana cina emang di bawah tuh emang ada gitu penunggunya, cuman ya nggak ngeganggu yang di atas itu. Maksudnya emang ada itu di jembatan, di kolong jembatan rel itu kan. Kebanyakan yang kan itu kan sekarang mah udah nggak bisa, kan motor tuh kan bisa lewat yang pinggir yang apartemen ke pinggir terus tembusnya ke gede bagi kan gitu kan. Sekarang udah nggak bisa karena udah double track keretanya, udah 2 jalur sekarang. Jadi motor udah nggak bisa kelewat lagi. Dulu pernah katanya ada yang apa ya, bunuh diri di situ, pokoknya di kolong gitu. Iya di kolong ya. Pokoknya mah ya mungkin
yang nggak tahu juga ketangnya, maksudnya nggak itunya gitu kan, mungkin Hmm. suara dan lain hal, tapi dah jarang ada yang keganggu sih di situ. Gitu. Soal mistis gini namanya, Sepanjang Soekarno Hatta ada lagi nggak, maksudnya di mana gitu? Gua nggak salah tuh yang pernah sih pulang dari rumah yang di sana tuh yang baru itu, iya ya. kan pernah waktu itu pulang jam 12 malam gitu kan, lewat ke yang daerah sawah itu yang sekarang masih udah rame sih. Oh iya ya. Yang kanan kiri sawah ya. Jam 12 malam lewat situ. Cuman ya maksudnya mistisnya mah nggak ada sih, cuman ya auranya mungkin aura-aura yang bener-bener takut. Wah ini pas jalan, tapi saking apa ya, bukan takut namanya tuh. Ngerasanya tuh kayak ngerasa diikutin gitu kan, jadi dikebut aja gitu kan, sampai jalan belok-belok gitu kan, Dikebut ya. kebut pas sampai si Jalan Soekarno Hatta itu ya udahlah, akhirnya udah enggak lagi kan, udah ramai gitu kan. Pernah ini nggak pernah dengar cerita ini nggak di jembatan Soekarno Hatta? Ada cewek merah. Oh iya, pernah. Nah itu kan nu orang denger ya dari Gogon lah nya, gosip-gosip underground. Ya orang pernah dengar dari temen orang kalau di jembatan Soekarno Hatta itu tempat orang bahasa itu ngedenger suara-suara gitu, ada cewek pakai baju merah dan itu tuh kalau misalnya pulangnya malamnya suka ngelembe-lembe gitu. Orang sih nggak tahu ya, cuman teman orang pernah cerita bahwa bahwa dia lewat situ sekitar jam 1-an. Di situ kan suka ada razia ya kalau zaman dulu tuh. Pas turunan tuh razia polisi yang malam-malam ya. Nah jadi waktu dia belok kan ada razia karena dia waktu itu katanya nggak punya SIM, nggak tahu apa, akhirnya dia belok jalan yang sekarang ditutup itu tuh. Dan ternyata di situ tuh dia pernah dilambe-lambe gitu tuh sama yang baju merah itu Pas di terowongan bawah itu. Baju merah Full merah katanya. Itunya panjang. Iya, cewek aja pakai baju merah. Ya itu mah ini mungkin ya se makhluk apa ya gitu. Kun mungkin ya. Kun kayaknya. Tapi katanya kata teman tuh kan setahu orang gitu yang pernah cerita, yang putih dan merah tuh ada katanya. Putih dan merah ada. Tapi yang lebih jatuh yang merah katanya. Yang merah. Yang putih, yang merah tuh kayak apa ya? Bener-bener jahat banget katanya. Dibanding yang putih, tapi nggak tahu gitu kan cerita. Mendengar cerita gitu kan. Yang bener-bener apa ya? Itu bener-bener yang jahat, bukan jahat ya, mungkin ganggu banget gitu ya. Sambil apa ya, di Indonesia tuh banyak banget tuh si makhluk itu. Aduh, ya udahlah ya. Malam oge tuh orang sieun lewat Soekarno Hatta takut ada yang aneh-aneh oge. Siap, bertemu kembali nanti lah. Kayak orang ira-ira kita ngobrol lagi lah. Ya berkabar lah. Lumayan seru. Takut ada cerita yang dari teman itu. Aman. Sip. Siap. Tuh ya, Siap. Jadi sukses ah. oke.